Kerja bareng, hidup bareng, tapi kok jadi ribet? Di era modern ini semakin banyak keluarga dengan dua pencari nafkah menghadapi tantangan besar, yaitu bagaimana membagi peran di rumah secara adil. Pembagian tugas dalam keluarga dengan dua pencari nafkah bukan lagi sekedar soal efisiensi, tapi juga menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan hidup. Faktanya, perencanaan yang matang dalam pembagian peran dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kebahagiaan keluarga. Tapi, realitanya tidak begitu. Peran gender yang tradisional membuat salah satu pihak menanggung beban ganda. Lalu, bagaimana kita bisa keluar dari pola lama ini? Strategi apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan kolaborasi di dalam rumah tangga? Yuk simak videonya. Hal pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi di dalam rumah tangga adalah membuat perencanaan. Perencanaan pembagian peran dalam rumah tangga sangat penting untuk menjaga keseimbangan tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan berumah tangga, terutama dalam keluarga dengan dua pencari nafkah. Pasangan two-earner family seringkali mengalami tingkat stres lebih tinggi karena harus mengelola tugas rumah tangga dan keharmonisan keluarga. Butuh beberapa tahap dalam melakukan pembagian peran dalam rumah tangga. Tahap awal yaitu perencanaan yang melibatkan identifikasi, klasifikasi, dan pembagian tugas rumah tangga secara adil sesuai kemampuan dan jadwal masing-masing pasangan. Di dalam rumah tangga, komunikasi harus terbuka satu sama lain dan perlunya pemenuhan preferensi individu dalam menyelesaikan tugas. Penjadwalan yang efektif berdasarkan kebutuhan dan minat masing-masing pasangan penting juga dilakukan untuk membagi tugas secara merata. Prioritaskan tugas yang lebih penting seperti mengasuh anak dan memasak, sementara yang lain dapat dilakukan pada waktu yang lebih fleksibel. Prinsip multitugas juga dapat diterapkan seperti memasak sambil mengawasi anak-anak. Tahap yang terakhir yaitu diskusi dan kompromi untuk menyesuaikan harapan dan standar keluarga melalui perencanaan yang terstruktur agar rumah tangga dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya perpecahan. Pembagian peran dalam rumah tangga adalah kunci untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi. Two-earner family memiliki tantangan unik dalam mengatur waktu dan tugas. Implementasi pembagian peran dalam rumah tangga adalah tahapan pasangan menjalankan tanggung jawab yang sudah disepakati bersama. Pembagian peran yang efektif dapat mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hubungan. Beberapa implementasi yang bisa suami istri terapkan untuk membagi tugas rumah secara adil dan efektif yaitu: pertama, salah satu kunci sukses adalah komunikasi yang terbuka. Komunikasikan secara terbuka tentang harapan dan kebutuhan masing-masing. Jangan ragu untuk menyampaikan apa yang suami atau istri rasakan dan butuhkan. Kedua, jadikan tugas rumah tangga sebagai kegiatan bersama yang menyenangkan. Berikan fleksibilitas dalam pembagian tugas serta manfaatkan teknologi untuk membantu mengatur tugas. Setelah membuat perencanaan dan mengimplementasikannya, selanjutnya yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kolaborasi di dalam rumah tangga adalah mengadakan evaluasi. Evaluasi pembagian peran dalam rumah tangga penting untuk mencapai keseimbangan dan efisiensi, memastikan tanggung jawab dibagi adil tanpa terikat stereotip gender. Two-earner family seringkali menghadapi ketimpangan beban kerja, terutama bagi perempuan. Komunikasi terbuka dan kerjasama yang baik diperlukan untuk menyelesaikan masalah, serta penyesuaiannya dapat dilakukan dengan mudah. Dalam hal ini, perhitungan jadwal tugas yang fleksibel, sehingga dapat menjadi solusi dalam meringankan beban. Oke, itu dia 3 strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga, khususnya two-earner family. Walaupun banyak kasus yang menyatakan bahwa two-earner family ini cenderung negatif, seperti perceraian dan tingkat stres yang tinggi pada anak, namun dengan perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang dijalankan dengan baik akan menghasilkan dampak yang positif. Ingat, tidak ada formula khusus dalam pembagian tugas dalam suatu keluarga. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menemukan solusi yang sesuai dengan rumah tangga kita masing-masing. Nah, bagaimana nih pendapat kalian? Kita tunggu di kolom komentar ya. See you!